Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saya akan mempresentasikan terkait standar-standar K3 yang ada di perusahaan. Oke, kali ini saya mengambil satu kegiatan K3 yang masuk dalam standar-standar untuk menuju ISO 45001 dan SMK 3. Ini saya mengambil kegiatan logout and tagout atau kadang disingkat dengan LUTO. Logout and tagout ini seringkali dalam khususnya untuk divisi mekanik itu sering diabaikan, khususnya perbaikan pada rotating equipment atau yang ada aliran listrik, mungkin juga bisa dengan perpipaan, jalur-jalur yang dilewati dengan cairan kimia yang berbahaya, bahkan gas. Oke, kita langsung next. Definisi dari logout and tagout. Logout and tagout, kita sini logout adalah penguji. Jadi garis besarnya logout adalah pengunci suatu unit untuk memberi informasi kepada orang lain bahwa pada unit itu telah terjadi perbaikan. Jadi dia mengetahui. Terus untuk tagout itu penandaan hampir sama seperti logout. Jadi tagout itu juga sama, dia memberi label juga untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa peralatan atau bagian dari mesin-mesin tersebut sedang dalam proses perawatan atau perbaikan. Terus tujuan dari LUTO ini, dia suatu kegiatan pengendalian energi atau pelepasan energi berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Contoh, misal kita ada perbaikan pada motor elektrik, lalu kita tidak memberikan logout atau tagout, mungkin orang lain nggak tahu kalau pada waktu itu unit tersebut sedang kita perbaiki dan orang tersebut langsung menyalakannya. Mungkin kita satu bisa tersengat listrik, kedua mungkin kita terjepit pada benda yang berputar. Jadi tujuan dari logout and tagout adalah seperti yang ada di slide ini. Oke, next. Di sini sumber-sumber bahaya dari setiap unit. Contohnya dari fisik yang dimaksud fisik ini adalah dari peralatan. Peralatan menyala kembali tanpa disengaja selama perawatan atau perbaikan. Makanya itu kita perlu logout atau pemutusan arus, terus tersengat listrik, terpapar temperatur ekstrim. Terus untuk kimia, mungkin sisa-sisa bahan kimia, lolosnya gas berbahaya, terus terpapar sinar ekstrim. Jadi misalnya ada perbaikan pada jalur pipa, ada kebocoran dan perlu pengelasan. Di situ kita harus melakukan logout pada setiap valve atau katakan disconnect dan diberi tagout. Tagout adalah memberi yang tadinya seperti slide sebelumnya memberikan informasi bahwa di situ sedang ada pekerjaan atau perbaikan. Terus untuk mekanis, ini gagal untuk menghilangkan energi sisa. Jadi yang dimaksud di sini gagal untuk menghilangkan energi sisa, masih ada aliran listrik yang masuk. Terus
terperangkap atau terjepit. Misalnya kita sedang melakukan perbaikan, ternyata di situ belum ada take out-nya, di kontrolnya belum ada take out dan dinyalakan oleh orang lain, kita bisa terperangkap atau terjepit di antara benda yang dapat bergerak. Untuk biologis, mungkin radiasi, contohnya seperti kimia tadi, terpapar sinar X-ray. Itu, oke, next. Di sini terapan kondisi-kondisi berbahaya, contoh pembongkaran safeguarding atau pengaman lain dari mesin dan peralatan. Seperti tadi, contohnya adalah sisa dari energi. Misalnya kalau kita tidak melakukan logout atau take out, katakan logout, kita MCB-nya masih posisi on, terus dikontrol, kita tidak kasih take out, mungkin kita bisa tersengat karena ada orang lain yang menombol karena tidak tahu kalau di situ sedang ada pekerjaan. Terus pekerjaan harus menempatkan tubuh dengan bagian-bagian dari mesin dan peralatan. Misal kita untuk bongkar seperti gambar contoh foto di sini, misalnya memang tubuh kita harus ada posisi. Ini posisi di tengah-tengah antara bagian atau komponen mesin. Kita ini harus di bagian elektriknya seperti kontrol panelnya itu harus ada teks. Bahkan kalau yang lebih aman lagi di logout pada pintunya dikunci. Karena apa? Kalau sampai ini tidak ada logo tadi, logout and take out, orang ini bisa terjepit karena adanya miskomunikasi atau disinformasi. Terus pekerjaan harus mengumpat tubuhnya ke dalam area berbahaya berkaitan dengan mesin yang sedang beroperasi atau pada saat proses perawatan atau perbaikan mesin dan peralatan selama proses pengoperasian reguler dari mesin dan peralatan tersebut. Sama seperti tadi fotonya. Jadi misalnya si pekerja ini berada pada posisi yang sulit atau memang diharuskan pada posisi ini, logout and take out itu harus ada. Karena ini sangat berbahaya kalau tidak ada logout atau take out. Oke, next. Di sini tahapan pemasangan loto seperti contoh di gambar ini, di foto ini, persiapan mematikan unit. Kita turunkan untuk MMCB-nya, terus kita pemberitahuan kepada user dan divisi elektrik. Terus mematikan unit, isolasi unit dengan cara logout seperti mungkin dikembok pintu panelnya atau dikunci. Terus penerapan unit loto, melepas energi yang tersimpan dengan ini tadi, kita matikan source dari powernya ini, sumbernya, dan pengujian dengan cara kita tombol dari push buttonnya. Kalau memang sudah tidak bisa on, jadi sudah oke. Kita bisa melakukan perbaikan dengan aman pada unit tersebut. Oke, next. Terus untuk tahap pelepasan loto, ini standar di tempat kerja saya. Pertama, memeriksa unit. Memeriksa unit di sini adalah memastikan apakah bagian-bagian atau komponen komponen dari equipment ini sudah oke semua. Contoh seperti murmur, baut, apakah sudah kencang, itu kita periksa lagi. Terus setelah kalau pemeriksaan komponen-komponen atau bagian-bagian ini sudah oke, kita lanjut ke pengecekan peralatan. Pengecekan peralatan di sini adalah kita pastikan peralatan kita atau tool kita tidak ada yang tertinggal pada area dalam, khususnya untuk equipment yang mempunyai
ruang seperti ini. Beda lagi kalau dengan komponen equipment yang outdoor, yang di luar, yang nggak ada cover seperti ini. Terus ketiga, melepas roto dan lanjut pemberitahuan kepada divisi elektrik dan user bahwa perbaikan sudah selesai, dan selanjutnya unit dinyalakan. Oke. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk logout, dan di tempat kerja saya untuk saat ini kita memakai yang kartu ini, dan untuk gembok ini mungkin kita tetap pakai kartu ini karena selama ini belum ada gembok ini. Mungkin kedepannya kita akan pakai logout seperti ini karena ini mungkin yang lebih aman, karena hanya kita yang pegang kuncinya nanti. Kalau seperti ini kaitan ini mungkin kita harus jelas untuk menuliskan keterangan, tanggal, jam, seperti itu. Kenapa saya di sini mengambil kegiatan logout takeout pada presentasi ini? Karena logout takeout adalah salah satu kegiatan yang masuk dalam perencanaan untuk menuju ISO 45001 dan SMK 3. Jadi inilah standar LOTO atau logout takeout di perusahaan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.